1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih dan solihah, kelas 4 BMI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Esti dalam pembelajaran fikih. Nah, melanjutkan materi yang kemarin, kita sudah membahas tentang zakat fitrah. Kita sudah membahas siapa saja orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Nah, nanti akan Bu Esti jelaskan lagi sekilas tentang zakat fitrah. Kemudian kita akan melanjutkan ke zakat mal. Nah, seperti yang sudah Bu Esti sampaikan kemarin, bahwa zakat mal merupakan zakat yang berupa harta. Nah, nanti untuk nisabnya apa saja akan Bu Esti sampaikan juga. Nah, silakan disimak baik-baik. Nah, mari kita simak materinya berikut ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang zakat. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Oke, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap orang Islam, anak-anak maupun dewasa, orang merdeka maupun hamba sahaya, sebelum menjelang Idul Fitri dan setelah melaksanakan puasa Ramadan. Nah, siapakah orang-orang yang wajib untuk melaksanakan zakat fitrah? Yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua yaitu mereka yang hidup sewaktu terbenamnya matahari di penghabisan Ramadan. Dan yang ketiga adalah orang yang berada dalam tanggungannya. Berikutnya, kapan waktu zakat fitrah dibayarkan? Zakat fitrah dibayar sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama mubah atau boleh, yaitu apabila dibayarkan sejak tanggal 1 Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Yang kedua wajib, yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang ketiga adalah afdol atau lebih baik, yaitu sesudah sholat subuh 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Nah, besar zakat fitrah. Zakat fitrah nisabnya adalah apabila sudah mempunyai kelebihan makanan pada malam hari Idul Fitri dan pagi hari Idul Fitri untuk dirinya dan keluarganya. Zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang adalah 3 liter atau 2,5 kg beras, gandum atau makanan pokok lainnya. Jadi apabila satu keluarga itu ada 4 orang, maka 2,5 kg beras dikali 4 orang. Nah, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah itu? Ada 8 orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah, yaitu ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang berupa harta. Kegunaannya yaitu untuk menyucikan harta orang muslim yang kaya. Nah, macam-macam zakat mal yang wajib dizakati. Ada 5. Yang pertama adalah zakat nukut. Zakat nukut adalah zakat dari kekayaan yang berharga. Ada emas, perak, dan barang yang bisa diuangkan. Kemudian yang kedua adalah zakat tijarah, yaitu zakat yang dihasilkan dari hasil perniagaan atau perdagangan. Kemudian yang ketiga adalah zakat an'am, yaitu zakat yang dihasilkan dari binatang ternak seperti sapi, lembu, unta, dan kambing. Yang keempat adalah zakat zira'ah, yaitu zakat yang dihasilkan dari hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, gandum, dan kurma. Yang kelima adalah zakat rikas, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang terpendam. Nah, ini biasanya zaman Rasul dulu ada yang namanya ghanimah atau harta rampasan perang. Nah, harta-harta dari situlah yang nanti dikeluarkan zakatnya. Berikutnya zakat an'am. Nah, kita akan membahas tentang zakat yang bisa kita keluarkan. Yang pertama adalah zakat an'am atau binatang ternak. Nah, ternyata zakat binatang ternak ini ada nisabnya. Nah, tapi sebelum sampai nisabnya, kita akan belajar hewan apa saja yang boleh untuk dikeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Nah, 4 hewan ini yang boleh dikeluarkan zakatnya. Kita akan belajar tentang nisab hewan ternak. Yang pertama adalah unta.
Nah, ini maksudnya gimana ya, Bu? Nah, maksudnya adalah apabila seseorang memiliki 5-9 ekor unta, maka wajib mengeluarkan zakat, yaitu 1 ekor kambing atau domba yang umurnya 2 tahun lebih. Kemudian, apabila seseorang memiliki 10-14 ekor unta, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2 ekor kambing atau domba yang umurnya 2 tahun lebih. Begitu seterusnya sampai apabila seseorang memiliki 121 ekor unta, maka dia wajib mengeluarkan zakat 3 ekor anak unta yang umurnya 2 tahun lebih. Nah, mulai dari 121 ekor, setiap 40 ekor unta, zakatnya 1 ekor anak unta berumur 2 tahun lebih. Kemudian, dihitung setiap 50 ekor unta, zakatnya 1 ekor anak unta berumur 3 tahun. Nah, Bu, saya nggak punya unta, saya punyanya sapi, kerbau, atau kambing. Oh iya, sapi, kerbau, atau kambing juga ada nisabnya. Oke, yang pertama adalah sapi dan kerbau. Sapi dan kerbau nisabnya sama. Apabila seseorang memiliki 30-39 ekor sapi atau kerbau, maka wajib mengeluarkan zakat 1 ekor anak sapi atau kerbau yang umurnya 1 tahun lebih. Sampai apabila seseorang memiliki 70-79 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya wajib mengeluarkan 2 ekor anak sapi atau kerbau yang umurnya 2 tahun lebih. Nah, jika banyaknya bertambah, maka setiap 30 ekor zakatnya adalah 1 ekor sapi umur 1 tahun. Dan apabila setiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun. Kemudian yang ketiga adalah kambing. Nah, kemudian, apabila seseorang memiliki 40-120 ekor kambing, maka wajib mengeluarkan zakat, yaitu 1 ekor kambing atau domba yang umurnya 2 tahun lebih. Sampai apabila seseorang memiliki 201-300 ekor kambing, maka wajib mengeluarkan zakat 3 ekor kambing atau domba yang umurnya 2 tahun lebih. Jika jumlahnya lebih dari 300 ekor, setiap 100 ekor kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing atau domba yang umurnya 2 tahun lebih. Nah, itu tadi apabila kita membahas tentang zakat an'am atau binatang ternak. Lalu bagaimana kalau mau menzakatkan emas atau perak? Nah, ada pembahasannya juga dan ada nisabnya lagi. Untuk nisab zakat emas dan perak berbeda dengan nisab zakat hewan ternak. Nah, orang muslim yang memiliki emas dan perak kemudian disimpan dan telah mencapai nisab, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah emas. Emas, untuk zakat emas, nisabnya adalah 20 miskol atau 94 atau 96 gram dan mencapai 1 tahun kepemilikan atau disebut dengan haul. Maka wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari emas yang dimiliki. Jadi apabila memiliki emas 96 gram tapi belum mencapai 1 tahun, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Atau apabila dia sudah memiliki emas lebih dari 1 tahun tetapi belum mencapai 96 gram, maka dia juga tidak wajib untuk zakat. Nah, untuk emas atau perhiasan yang biasa digunakan oleh wanita, apabila tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat emas. Kemudian perak. Perak nisabnya adalah 200 dirham atau 627 gram dan mencapai 1 tahun kepemilikan atau haul. Maka wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari perak yang dimiliki. Nah, untuk zakat ini dibahas dalam surat Az-Zariyat ayat 19 yang bunyinya wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum, yang artinya dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi maksudnya adalah apabila ada seorang muslim yang kaya dan hartanya sudah mencapai nisab, akan tetapi dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia sudah memakan harta milik orang miskin. Na'udzubillah min dzalik. Baik anak-anak hebat, itu tadi adalah materi fikih hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Sekian video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.